Dewi, percayalah padaku. Ku perjuangkan hidup ini dengan seluruh kemampuanku, Dewi, demi kebahagiaan diriku dan dirimu. Beri daku kesempatan kasih, menghapus duka lara hatimu. Ku rasa kini tiada lagi keraguan diriku. Oh, esok pasti masih ada kebahagiaan dirimu, Dewi, percayalah padaku. Ku perjuangkan hidup ini dengan seluruh kemampuanku, Dewi, sempurnalah cintamu. Namun jangan kau tinggalkan diriku seorang diri, Dewi, percayalah padaku. Esok pasti masih ada, janganlah menangis lagi, Dewi, derita kan berlalu. Oh, esok pasti masih ada kebahagiaan dirimu, Dewi, derita kan berlalu. Percayalah kepadaku, janganlah menangis lagi, Dewi, derita kan berlalu. Oh, namun jangan kau tinggalkan diriku seorang diri, Dewi, percayalah padaku. Esok pasti masih ada kebahagiaan dirimu, Dewi, derita kan berlalu, diriku dan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
Senang sekali kembali Irsan Lipit menemani Anda di acara Kiprah Desa untuk edisi hari ini. Hari ini kita Selasa 21 Juni 2022 bersama dengan Ibu Marwah Nompo, SPI MSI. Beliau adalah Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Pangkep dan juga beliau ini adalah seorang ketua. Beliau adalah ketua IPKANI Sulawesi Selatan. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tak, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Bersama dengan Ibu Marwah Nompo. Kita sapa Ibu Marwah, Bu ya. Iya, Ibu Mano. Ibu Mano. Oke. Ibu Mano. Bu Mano, hari ini terima kasih sudah datang di RRI Makassar untuk kembali mencerdaskan seluruh pendengar dan juga seluruh warga yang mungkin berada di desa untuk mendapat inspirasi bisnis atau mungkin inspirasi seputar tentang pengolahan laut atau bahan hasil laut ya istilahnya. Iya. Iya. Hari ini kita membahas tentang pembuatan es krim rumput laut. Nah, ini Irsan baru tahu ternyata es krim dibuat dari rumput laut. Nah, ini boleh diceritakan sedikit tidak, Bu, bagaimana sih sebenarnya es krim rumput laut ini, Tabe? Iya, makasih ya. Alhamdulillah, kenapa saya membuat es krim rumput laut? Iya. Karena saya di zaman sekarang itu hampir semua mungkin anak-anak, remaja, bahkan mungkin orang tua senang dengan makan es krim. Waduh, saya juga senang sekali, Bu. Iya. Nah, ternyata kandungan es krim rumput laut ini sangat luar biasa. Iya. Kalau dilihat rumput lautnya, sebenarnya nggak ada orang yang mau makan karena baunya amis, betul. Dia hitam, betul. Pokoknya. Tetapi ada tekniknya bagaimana dia bisa supaya dia bisa putih, dicampurkan. Nah, dalam es krim rumput laut itu kan ini 1:1, 1 kilo rumput laut itu 1 kilo gula pasirnya ditambah dengan susu. Jadi di situ ada beberapa kandungan vitamin, mineral, kemudian zat iodnya. Ini tuh yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Betul. Pertumbuhan gigi, gusi, membantu melindungi gigi, gizi itu. Jadi sebenarnya bisa jadi bahan alternatif ice cream yang ada sekarang untuk anak-anak apalagi yang susah makan sayur-sayuran gitu, Bu ya. Iya. Itu sebenarnya jangan hanya kan kemarin itu banyak sekarang ini kan banyak sekali marak konsumsi es krim. Betul, tapi itu mungkin banyak zat pewarna, pemanis, betul. penguat rasa. Itu mungkin yang tidak disarankan kepada Anak-anak. anak-anak yang mengkonsumsi lebih daripada atau dua potong dalam satu hari. Oke, jadi seperti itu, Bu. Nah, ini menarik. Kapan sih, Bu, akhirnya Ibu bisa kenapa bisa kepikiran untuk buat dari dari rumput laut? Karena kan biasanya kita taunya rumput laut kan jadinya agar-agar, Bu ya. Iya. Kita tahu jadi agar-agar atau mungkin jadi kayak lalapan untuk beberapa orang. Nah, Ibu kok bisa kepikiran bersama dengan tim ini memikirkan jadi ice cream? Itu mungkin ada contoh atau mungkin memang dari pihak riset memang langsung mengirimkan ini kita bisa buat seperti ini? Enggak, saya memang suka mengeksperimen. Wah, eksperimen sendiri, waduh luar biasa. Iya, saya sudah menciptakan menu sendiri. Oh, gitu, ya, menyusun menu sendiri. Iya. Kebetulan saya juga alhamdulillah termasuk penyuluh yang aktif di PKK Kabupaten Pangkep ini sudah 15 tahun jadi pengurus kabupaten. Nah, selalu diharapkan kami untuk menciptakan satu menu resepnya. Dengan itu apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali yang anak-anak yang kena stunting. Wah, betul. Kekurangan gizi. Betul sekali. Iya, makanya dengan itu ternyata rumput laut itu banyak manfaatnya. Nah, ini ada beberapa jenis rumput laut yang kita pakai di sini adalah katonik yang sekarang ini yang luar biasa mahalnya sampai 35.000 per kilo. Per kilo itu katonik itu sendiri. Iya. Memang ada bedanya, Bu ya, tiap-tiap dari jenis-jenis rumput laut itu sendiri. Iya, beda. Oke. Ada katonik, ada sorghum, kemudian ada
banyak alga yang jenis-jenis alga, tetapi yang paling tinggi harganya ini adalah katonik. Katonik itu sendiri. Ya, Glaciellaria itu yang ditambah tapi harganya 5.000. Oke. Nah, Bu, itu kan Ibu dari Kabupaten Sidrap. Nah, itu Pangkep. Oh, dari Pangkep. Mohon maaf, dari Pangkep. Ya, dekat-dekat ya. Dari Pangkep, mohon maaf, Bu. Pangkajene dan kadang memang Pangkajene dan Siden ya. Iya benar, benar ya kan. Nah Bu, Irsan penasaran. Ini kan tentunya bahan dari tepungnya itu sendiri kan harus dikeringkan dulu, Bu. Enggak ditepung, tapi ditepungkan? dijadikan bubur. Oh, dijadikan Iya. bubur. Irsan Jadi, pikirnya itu ternyata kan biasanya kalau es krim yang modern kan bentuknya tepung, Bu ya. Tepung, iya. Tinggal dituang, tambahin tambah susu atau air, udah jadi es krim. Iya. Saya pikir tadi Ini seperti enggak, itu, Bu. tidak. Oke. Jadi saya punya resep sendiri. Oh, iya, gitu. Jadi rumput lautnya dibersihkan, kemudian dicuci, perendaman atau pengeringan. Iya. Kayak seperti dia putihnya itu kayak seperti dengan kelapa muda. Oh, Jadi tidak ada rasanya, bisa langsung dikonsumsi, di blender langsung diminum. itu bisa? Sangat luar biasa memperbaiki pencernaan. Betul. Utamanya untuk lansia. Itu juga bagus sekali untuk lansia. Nah, itu setelah itu jadikan bubur. Nah, ini hanya ada tekniknya, Ada karena kan tekniknya, kalau rumput laut agar-agarnya kan dia langsung menggumpal. Betul, iya. Itu ada tekniknya, ada pengadukannya, mixernya, dimixer sampai dia dingin. Oke. Dimixer dengan es batu itu. Waduh, ternyata ada teknik tersendiri. Iya. Nah, Bu, untuk mendapatkan dari bahan pokoknya sendiri, Ibu akhirnya bekerja sama dengan kelompok tani atau Iya, bagaimana, Bu? kelompok tani. Kelompok tani kerjasama. Berarti Iya. memang dihasilkan dari kelompok tani sendiri yang menghasilkan dari Iya, bahan bakunya. iya. Terus kelompok tani juga yang akan mengolah begitu, Bu? Iya, ada laki-lakinya yang membudidayakan, Iya. ibunya yang mengolah. Oh, begitu ternyata. Jadi memang akhirnya pengaruh utama gender ini berlaku di sini. Iya. Jadi bekerja sama dengan Bekerja baik sama untuk dengan mendapatkan baik. hasil Iya. ekonomis yang lebih tinggi berarti, Bu. Iya. Nah, Bu, kalau misalnya kan tadi per 1 kilogram bahan bakunya, mohon maaf tadi jenis apa, Bu? Katonik. Jenis katonik kan sekitar Iya. 30 ribuan. Iya. Setelah jadi es krim itu ekonomisnya lebih meningkat atau tidak sih, Bu? Meningkat. Itu meningkat. Iya, sangat meningkat karena kan kalau kita menggunakan 1 kilo itu kita bisa sampai 150 cetakan Cup. buah cup. Iya. Oke. Jadi satu resep itu kan tadi 1 kilo, Bu ya, kurang lebih. Iya. 1 kilo rumput lautnya, pakai gula dan sebagainya, itu Iya. bisa jadi 150 cup. Jadi iya bisa saya sudah analisa Iya. sekitar 50.000. 50.000 kan ini katoniknya yang basah bukan yang kering. Iya, betul, Ya, iya. perbandingannya kalau 1 kilo kering itu 8 sampai 10 kilo basah. Oke. Iya. Jadi kita pakai yang basah. Pakai yang basah. Iya. Nah, jadi bisa lebih ekonomis berarti hitungannya, Iya, Bu ya? bisa. Bisa lebih ekonomis, luar biasa. Nah, Bu, setelah berpikir akhirnya meneliti ternyata bisa menemukan ini. Nah, bagaimana dengan tim taninya sendiri, Bu? Kan tadi sudah ada yang menanam, ada yang mengolah. Semaju apa sekarang? Tapi mungkin sebelum menjawab pertanyaan, saya mungkin berkesempatan untuk mengangkat telepon pendengar kita dulu, Bu ya. Siap, Di iya. nomor telepon 0821 3333 9440. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Kita acara apa ini? Ini Kiprah Desa, Pak, hari ini membahas seputar tentang pembuatan es krim rumput laut. Oh iya. Iya, ada pertanyaan mungkin Pak yang ingin disampaikan? Ya. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kami? Ya, Pak. Oke, Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antusias pendengar begitu, Bu ya. Iya. Penasaran ini ada apa sih? Kayaknya seru obrolannya. Iya, Pak, sekarang kita ini ada di Kiprah Desa lagi ngobrol seputar pembuatan es krim dari bahan dasar rumput laut. Jadi mungkin kalau Bapak ingin bertanya bagaimana tentang kandungan gizinya atau mungkin cara buatnya, langsung bisa telepon kami 082133339440. Pendengar, bersama Irsan Lipit masih terus menemani Anda tentunya. Dan sekali lagi Anda boleh berpartisipasi di media sosial kami seperti akun Facebooknya kami di fanpage Facebook Pro1 RRI Makassar, pendengar. Atau mungkin Anda juga
dapat menyaksikan kami secara live itu lewat YouTube-nya kami di RRI Makassar. Bersama dengan Irsan Lipit dan juga Ibu Marwah Nompo SPI MSI. Beliau adalah koordinator penyuluh perikanan Kabupaten Pangkep. Akan banyak obrolan bersama dengan beliau, pendengar. Jangan kemana-mana. Ada lagu yang lewat dulu, satu lagu, nanti Irsan akan kembali.
Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali Irsan Lipit menemani Anda bersama dengan narasumber kami. Bersama dengan Ibu Marwah Nompo, SPI MSI, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Pangkep. Tadi sudah ngobrol seputar tentang pembuatan es krim rumput laut yang ternyata idenya keluar dari bahan ulikan ya dari Ibu sendiri, Ibu Mano. Luar biasa. Bu Mano sampai kepikiran gitu, bagaimana ceritanya sih Bu? Langsung kepikiran buat explore sesuatu begitu. Emang sebenarnya Ibu ada basic apa ini Bu sampai akhirnya sering membuat riset-riset sendiri? Oh iya. Sebenarnya saya latar belakang budidaya. Oke, iya. Iya, tetapi mungkin karena dituntut oleh masyarakat, sehingga saya juga bagaimana untuk membekali diri supaya tahu pengolahan. Oke, gitu. iya, Nah, iya. kemudian juga karena itu tadi saya masuk di Pokja 3 Kabupaten Pangkep itu sudah lebih 10 tahun Sudah jadi pengurus. Ya. Makanya saya tiap tahun itu dituntut untuk berlomba. Iya, Nah, selalu itu bagaimana caranya supaya ada inovasi. Kemudian yang kedua, kenapa saya bisa tambahkan rumput laut ke es krim? Iya. Karena saya melihat di zaman sekarang ini adalah anak-anak sangat suka sekali. Oke. Tidak ada yang tidak suka namanya es betul. krim. Berarti karena peka dengan lingkungan Ibu ya? Iya, Peka dengan gitu. lingkungan dan akhirnya Ibu mengeluarkan ide itu, Iya. mendapatkan ide itu. Aduh, luar biasa. 10 tahun dipercaya untuk mengelola, kalau dihitung pendidikan Ibu sudah doktor Bu. 4 tahun S1, 2 tahun S2, sisanya dipakai untuk doktoral. Luar biasa. Bu, ini saya juga dapat bocoran ternyata Ibu adalah ketua IPKANI Sulawesi Selatan. Iya. IPKANI itu apa Bu? Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia. Ibu adalah ketuanya? Iya ya. Wah, kok bisa Bu? Alhamdulillah dipilih oleh teman-teman, mungkin dipercaya. Dipercaya? Iya. Tapi boleh cerita sedikit nggak sih Bu? Apa sih IPKANI itu sendiri? Mungkin pendengar ingin tahu juga. Sebenarnya IPKANI di awal-awal perpindahan ya penyuluh perikanan ke pusat itu sangat menjembatani Iya. penyuluh yang ada di daerah. Karena kan kemarin dari penyuluh kami itu dari penyuluh pertanian. Iya. Dialihkan alhamdulillah di 2017 sampai 2018 itu peralihan kami ke pusat. Jadi Iya. kami itu penyuluh perikanan adalah penyuluh pusat yang dipekerjakan di daerah. Oh begitu. Gitu. Nah di dengan adanya IPKANI itu menjembatani apa permasalahan teman-teman kami penyuluh perikanan yang ada di daerah. Jadi seperti itu. Berarti bisa dibilang sebagai wadah juga untuk Iya. berbagi ide dan sebagainya begitu Bu? Iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan tertentu untuk misalnya kayak Ibu ini ada idenya untuk buat es krim, itu dibagi nggak Bu kepada Iya. penyuluh-penyuluh yang lainnya? Iya. Waduh, luar biasa. Kami kemarin ini kan yang COVID ya. Iya. Makanya kita beberapa kali melaksanakan webinar. Utamanya bagaimana penyusunan angka kreditnya. Iya. Kenapa? Karena kan di zaman sekarang ya zaman teknologi. Betul Bu. Sekarang sudah tidak ada lagi kertas. Iya, Semua lewat Digital. digital. Iya, Itu makanya kita kemarin webinar tentang bagaimana edupaknya, menyusun edupak itu lewat digital. Waduh. Internet. Menarik. Saya menyapa dulu Bu, ini banyak kayaknya fans-fansnya Ibu di media sosial ini Bu ya. Ada Pak Naharuddin Mali ya, mantap katanya. Ada Ibu Rabiana juga. Ibu Rabiana, saya coba menyapa Ibu Rabiana dulu. Ibu Rabiana, sukses selalu buat Bunda Marwah Nompo. Ada love-love-nya Bu ya. Terus ada Risma Irawati juga. Izin bertanya Bu, apakah rumput laut ini bisa juga dijadikan SBG? Sebagai bahan masker karena dikonsumsi saja bagus untuk kulit. Nah, nanti menarik. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya saya menyapa buat Wahyuni Wangsa. Sukses selalu Bunda Marwah Nompo. Banyak fansnya Ibu di media sosial sepertinya. Iya, alhamdulillah. Nah, Banyak Bu, penyuluh. banyak penyuluh yang berpartisipasi. Nah Bu, ini menarik. Pertanyaan dari Ibu Risma Irawati. Kan kalau dijadikan sebagai es krim, itu kan sudah tadi dibahas sama Ibu. Iya. Nah, rumput laut tadi dijelaskan ternyata manfaatnya banyak. Banyak. Bagaimana
Banyak sekali turunannya. Banyak sekali turunannya. Iya. Waduh, ini menarik. Bisa dibikin dodol. Iya. Dodol bisa, Iya, Bu? bisa dodol, Iya. permen. Crispy. Keripik begitu, Bu, ya? Iya, keripik. Banyak sekali turunan minuman. Nah, ini memang bikin sabun. Bikin sabun bisa. Iya, bisa. Kenapa banyak sekali manfaatnya? Dibikin sejenis bahan baku untuk tekstil. Iya. Oh, ternyata bisa banyak, begitu. Iya. Dan ini tadi bertanya untuk masker bisa tidak, Bu? bisa, iya. Karena sekarang kan memang lagi banyak ini skincare istilahnya, Bu, ya. Iya. Skincare yang alami, yang katanya ingin yang banyak laku kemarin kan itu lidah buaya, Bu. Lidah buaya. Nah, ini bagaimana dengan rumput Masker laut? untuk rumput laut, Iya. iya bisa dipakai masker untuk rumput laut, mengencangkan juga, Mengencangkan kulit iya, juga? memperbaiki pori-pori. Waduh, saya harus Iya. pakai kayaknya. Ya, kalau dilihat di kamera mungkin tidak kelihatan pendengar ya. Sebenarnya Iya. banyak ini kayaknya bekas cor. Yang paling bermanfaat juga bagi orang tua kita yang yang susah untuk buang BAB. Oh, Itu ternyata. dibuat jus untuk langsung diminum, Nah, memperbaiki pencernaan. Iya. Nah, Bu, ini kan tentunya produknya sebenarnya sangat bagus. Bagaimana dengan pemasarannya sendiri, Bu? Ini menjadi kendala kami karena kan belum belum ada isinya, Iya, oh. PRT-nya belum, karena ini masih tahap proses perbaikan. Walaupun sebenarnya sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh Iya. anak-anak. Oh, cuman tetap butuh izin dan sebagainya. Sekarang ini masih dalam tahap perbaikan, Penyempurnaan ya, Bu ya. iya, kandungan-kandungannya. Kemudian dari segi penampilannya kemasannya. itu Yang mungkin sekarang lagi jadi PR. Nah, Bu, kendala yang dialami, Bu, selama ini kan tadi selain lagi pengurusan, terus ada pengembangan lainnya, ada kendala tidak sih, Bu, untuk membuat es krim rumput laut ini? Nggak ada sih sebenarnya kendala. Iya, karena sekarang itu es krim walaupun hujan masih dibutuhkan juga. Iya. Nah, taunya Ibu. Saya juga begitu masalahnya. Jadi sebenarnya kadang dia bilang, aduh nanti es krimnya laku pada musim kemarau, ya sekarang enggak. Nah, kapan saja dibutuhkan. Nah, ternyata ada animo masyarakat, jangan makan es krim untuk anak-anak karena bisa mandal atau apa. Betul. Ternyata es krim ini apalagi ada campuran rumput lautnya itu banyak memperbaiki gizinya, vitamin, kemudian tadi gusi, gigi. Waduh, lengkap. Pencernaan Ini paling bagus. Nah, Bu, saya kembali ini ada Ibu Melki Sado. Melki Sado ini Bapak atau Ibu ya di akun Facebooknya. Izin bertanya, Bu, apakah semua jenis rumput laut yang dibudidayakan bisa diolah jadi es krim atau ada jenis tertentu? Bisa. Semua bisa? Karena kan ada keraginannya itu. Nah, Jadinya, itu salah satu kandungan. Yang penting bisa diputihkan, kan semua bisa diputihkan. Iya. Glasilaria juga bisa. Saya pernah juga coba glasilaria. Pernah juga coba sorghum. Sorghum. Iya. Tapi yang akhirnya tadi Ibu memilih Katonik. Katonik itu kenapa, Bu, dipilih itu? Kalau katonik kan banyak mudah ditemukan. Kemudian di sepanjang pesisir ada. Oke, jadi lebih Kalau- mudah dibudidayakan juga berarti, Bu? Atau iya. memang dia tidak dibudidayakan? Dibudidayakan. Oh, dibudidayakan, Iya. oke. Kalau glasilaria itu tertentu, hanya ada tambak-tambak tertentu yang bisa dibudidayakan. Kalau katonik sepanjang pesisir memang bisa. Dan karena mudah dibudidayakan, sepanjang pesisir ada, jadi itu menjadi tidak ada halangan akhirnya tidak untuk ada bisa halangan, mengolah ini. iya. Oke, menarik, Bu. Jadi buat Bapak Melki Sado bisa ya, apapun jenis ininya bisa. Cuman disarankan tadi yang itu, Bu, ya, karena Iya. lebih mudah ditemukan. Iya. Terus juga bisa menekan berarti biaya lainnya dalam artian kalau susah dicari kan juga terhambat pembuatan bahan bakunya. Nah, izin bertanya, Bu, dari Naharuddin Mali, katanya jenis rumput laut yang dapat dimanfaatkan digunakan untuk pembuatan, ini sudah ya, jadi kurang lebih sama tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Nah, bahan-bahan yang digunakan, Bu, boleh tidak diobrolkan sedikit, mungkin banyak pendengar juga yang ingin tahu
step-stepnya mungkin bagaimana. Pembuatannya, Iya, pembuatannya. prosesnya. Iya, proses pembuatannya. Jadi pertama rumput laut itu dibersihkan, kemudian diputihkan. Diputihkan itu butuh proses. Iya. Jadi bukan hanya direndang atau tapi bisa secara tradisional, Iya. pakai pencucian beras Iya. itu, kemudian bisa pakai dibungkus, dibungkus plastik, Iya. kemudian pemanasan, akhirnya dia lepaskan dia punya kulit ari. Oh, yang warna hijau-hijau itu. Iya. Oh. Jadi kalau dia sudah terlepas, di dalamnya itu kayak seperti kelapa muda. Wah, oke. Itu bisa langsung dikonsumsi. Oh, begitu. Oh, itu Iya. aman dikonsumsi Iya, walaupun aman kondisi seperti itu, Bu. Iya, dicuci bersih dulu. Sudah itu kalau dia sudah lepaskan kulit arinya bisa langsung dikonsumsi. Oke, nah setelah itu Iya. bagaimana prosesnya lagi, Bu? Kemudian dimasak jadikan Iya, bubur baru di blender. Kemarin ada sarannya Pak Bupati. Iya. Berkata, Bu Marwah seharusnya ini ada karena kan kalau dijadikan bubur kayak terasa orang nggak tahu bahwa Iya. ini adalah ada rumputnya. Iya, betul. Jadi sebaiknya ada gel-gelnya. Jadi jangan terlalu mungkin di blender. Jadi dia ada teksturnya iya, ada ya. teksturnya. Jadi jangan terlalu halus begitu Iya, maksudnya. Oke. Itu. Jadi 1 kilo, kemudian 1 kilo juga gula, kemudian Iya. 3 liter air. Dulu saya pakai santan, tapi memang lebih gurih rasanya kalau pakai santan dibanding dengan Pakai air? Bukan, pakai Susu. susu. Oh, iya. Tetapi itu tadi ada daya tahannya enggak. Oh, bikin ini ya daya tahannya akhirnya Iya, dari Oke, itu. menarik. Kemudian susunya kita pakai susu full cream Iya. atau mas creamer. Kemudian, nah ini penambahan rasa kita bisa pakai itu yang apakah kita mau pakai yang es krim bubuk, Oh, bisa iya, iya. campurkan ada rasa vanila, ada rasa. Jadi rasa buatan bisa langsung ambil dari Bisa, coklat, dari iya. vanila dan sebagainya. Bisa Oke. juga umpamanya kita mau bikin sendiri ya perasannya umpamanya dari nanas, pakai perasan nanas. Wah, menarik ternyata. Iya, kemudian kalau dia anak-anak sekarang suka yang warna-warni ya kita pakai buah naga. Jadi berwarna merah. berwarna merah, Oke. gitu. Nah, Bu, ini kan semuanya bahannya alami, Bu. Iya. Tadi prosesnya tinggal diwarna, setelah pewarnaan kayak begitu, Bu, diberikan rasa apalagi? Kemudian dibekukan, setengah beku itu kemudian dimixer kembali. Oh, Pemixeran oke. kembali kan kalau masih tahap rumah tangga. Iya, Beda kalau umpamanya kita punya mesin, industri ya. masukkan saya di situ nanti Diolah. diolah langsung terolah sendiri, Oke. dipencet langsung keluar es Iya, iya, krimnya. Tapi itu tadi kalau dia tahap rumah tangga skala rumah tangga itu tadi di blender itu 2 kali Di blender, penghalusan. iya. Oke, Penghalusan iya. pertama, keduanya itu sudah sama dengan yang dijual. Wah, ternyata seperti itu. Iya. Jadi tinggal pengemasan terakhir. Oke. Pengemasannya. Nah, itu bisa jadi satu resep tadi, Bu, itu kira-kira berapa? 150 cup tadi. 100. 100, Itu tadi iya. 100 kalau yang cup-cup yang bisa dijual hanya 5.000. Rp5.000 per satu cup. Iya. Waduh, dikali 100 banyak gitu ya. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung bahan bakunya mudah Ya didapatkan, sekitar ya lebih yang udah sampai 100.000 lah. nggak sampai 100.000 Iya. untuk modalnya. Irsan coba hitung-hitung dulu. Kalau masalah cuan saya kuat ini. Berarti kalau sudah dikali 100 saja bisa dapat 500.000. Iya. 500.000 itu untuk kalau kita jual 5.000 per satu cup. Iya. Modalnya 100.000. Iya. Berarti sudah dapat keuntungan kurang Hanya kan lebih 400. Tenaga kerja. Betul. Tapi kan kalau iya, banyak juga cupnya yang jadi, iya. akhirnya bisa lebih banyak. Lebih banyak. Oke, menarik, Bu. Aduh, lengkap ini obrolannya. Semoga, oh ya, itu sudah bisa maksudnya sudah bisa dipasarkan sih, Bu, atau mungkin pendengar bisa beli produknya. Bisa beli tapi itu masih tahap pemesanan. Oh, Iya. pre-order begitu, Bu, ya? Iya, pre-order. Itu di mana, Bu? Di Pangkep bisa. Oh, di Pangkep bisa. Deh, Bu, jauhnya, Bu. Tapi enggak apa-apa untuk Anda mungkin yang warga Pangkep, banyak pendengar tak dari Iya. Pangkep juga. Banyak sekali. Banyak memang kita kendala di kan sekarang ini banyak es krimnya yang Iya. dijual bebas itu. Betul. Yang bagus warnanya, kemasannya cantik-cantik. Betul. Nah, hampir di semua desa-desa itu kan ada penjual es krim yang
disimpan. Iya, betul. Apa namanya? Ada box-boxnya. Box-boxnya. Iya. Itu yang mengalahkan kita. Oke. Padahal sebenarnya kalau orang tua tahu pahami bahwa es krim rumput laut itu bisa kita buat sendiri, nggak usah beli, maka anak-anak tidak akan kena stunting. Nah itu untuk terutama warga Pangkep ini luar biasa, ada kesempatan untuk bisa memperbaiki gizi dengan harga yang murah dan juga tetap sehat. Anak-anak juga bersahabat ya. Anak-anak bersahabat karena makan es krim yang sehat. Bu, terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada masyarakat Tabe? Itu saya sampaikan kepada masyarakat, tidak usah kita mencari yang apa namanya yang bermerek, tetapi mari kita konsumsi yang alami, yang organik demi kesehatan kita, utamanya bagi anak-anak. Mari kita sama-sama menyebarkan bagaimana mengkonsumsi rumput laut katonik, karena itu sangat luar biasa untuk kesehatan. Iya. Oke deh pendengar, sudah lewat 58 menit. Terakhir mungkin saya menyapa kepada seluruh pendengar kita. Ini ada Ferdinand Richard gabung di Facebook juga, Bapak Naharudin Malili, terus ada siapa lagi nih? Ada Risna Irawati, terus juga ada Rabiana, Wahyu Cawa, terus Wiyah Marwiyah, Rismayanti juga sudah gabung, terus juga ada Syahrun Ilyas, ada siapa lagi nih? Melki Sado, Risna Irawati kembali, Andi Erni Kalis, dan juga Wahyuni Wangsa. Waduh, rame sekali media sosial kita. Terima kasih kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk seluruh juga yang berpartisipasi di media sosial kami. Terima kasih juga untuk Ibu Mano sudah sempat hadir. Terima kasih banyak Bu sudah sempat hadir hari ini untuk kembali mengajarkan kita. Mewakili seluruh tim kerja dari RRI Makassar dan juga narasumber kami pamit undur diri dari Kiprah Desa untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.